Jakarta bukan ibu kota? Atau masih? Tunggu dulu, MK baru aja bikin keputusan yang bikin semua orang salah paham. Coba scroll TikTok atau Twitter kamu minggu lalu. Yang paling rame bukan soal drakor, bukan soal artis, tapi soal 3 huruf, IKN. Semua orang ribut. Ada yang bilang IKN gagal total. Ada yang bilang proyek ini cuma buang uang rakyat. Ada yang nge-share video bangunan mangkrak sambil nulis caption "Told you so". Tapi ada satu fakta yang hampir semua orang lewatin. Dan fakta ini yang justru paling penting buat kamu pahami. Oke, kita mulai dari yang paling pokok. Tanggal 12 Mei 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dalam sidang pleno. Ketua MK Soehartoyo memimpin langsung. Putusannya, seluruh gugatan uji materi terhadap Undang-Undang IKN ditolak. Gugatan ini awalnya diajukan oleh seorang warga bernama Zulkifli. Kekhawatirannya masuk akal sebenarnya. Dia melihat ada 2 undang-undang yang sepertinya saling bertabrakan. UU Daerah Khusus Jakarta menyebut Jakarta bukan lagi ibu kota, tapi UU IKN bilang status ibu kota tetap di Jakarta sampai ada keputusan presiden yang secara resmi memindahkannya. Lah, yang benar yang mana? Nah, MK menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan, semua aturan hukum harus dibaca secara menyeluruh, bukan sepotong-sepotong. Pasal 73 UU DKJ dan Pasal 39 UU IKN sudah sangat jelas. Selama Kepres pemindahan ibu kota belum diterbitkan, Jakarta tetap sah sebagai ibu kota negara. Tidak ada status gantung, tidak ada kekosongan hukum, tidak ada dualisme kekuasaan. Jadi, Jakarta masih ibu kota hari ini. Sah secara konstitusional, resmi, tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini bagian yang menarik. Ketika putusan MK keluar, sebagian besar orang langsung bereaksi dengan 2 kutub ekstrem. Kutub pertama bilang, nah benar kan, IKN gagal, proyek itu cuma mimpi kosong. Kutub kedua bilang, MK sudah konfirmasi, IKN jalan terus, Jakarta akan segera ditinggalkan. Dua-duanya keliru. Yang benar adalah ini, putusan MK bukan soal IKN gagal atau berhasil. Putusan itu soal kepastian hukum. Soal memastikan tidak ada kekosongan otoritas di negara sebesar Indonesia. Pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang otomatis terjadi karena ada undang-undang. Ia butuh instrumen konstitutif tertinggi berupa keputusan presiden. Dan Kepres itu belum diterbitkan. Sesederhana itu. Jakarta tetap ibu kota karena prosesnya belum selesai, bukan karena proyeknya mati. Sekarang bagian yang paling jarang masuk ke timeline kamu. Sementara orang-orang debat di kolom komentar di Kalimantan Timur, bulldozer tetap bergerak. Otorita IKN mengumumkan bahwa progres pembangunan tahap 2 sudah mencapai 22,8,8%. Dan ini lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Bukan melambat, bukan berhenti, justru lebih cepat. Apa saja yang sedang dikerjakan? Infrastruktur dasar terus diselesaikan. Kawasan pemerintahan dibangun. Hunian untuk aparatur sipil negara mulai rampung. Istana Wakil Presiden sudah mendekati selesai. Kawasan legislatif dan yudikatif sedang dikebut dengan target fungsional pada 2028. Tol akses, jalan kawasan inti, bendungan, ekosistem bisnis, dan layanan publik semuanya bergerak. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan yang hati-hati dan terukur. Pastikan infrastrukturnya siap dulu, baru pindahkan fungsi pemerintahannya. Bukan kebalikannya, pindah dulu, baru panik nyari toilet. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin perdebatan paling panas. Mana yang lebih baik, tetap di Jakarta atau pindah ke IKN? Jawaban jujurnya, keduanya punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Dan keduanya tidak harus saling menghancurkan. Jakarta, warisan yang menanggung beban terlalu berat. Jakarta tumbuh organik selama berabad-abad. Ia menjadi pusat segalanya sekaligus. Pemerintahan, bisnis, keuangan, perdagangan, transportasi nasional. Populasi Jabodetabek sudah menyentuh lebih dari 30 juta jiwa. Dan itulah masalahnya. Ketika satu kota harus menanggung semua beban itu, yang terjadi adalah kemacetan kronis yang membakar waktu produktif jutaan orang setiap hari. Banjir musiman yang sudah jadi tradisi tahunan, penurunan tanah, land subsidence, hingga beberapa sentimeter per tahun di kawasan pesisir, dan polusi udara yang sering masuk kategori tidak sehat.
Pulau Jawa secara keseluruhan menyumbang sekitar 58% PDB nasional. Itu bukan angka yang sehat untuk negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Ini ketimpangan spasial yang sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun jalan tol baru di Jawa. IKN Nusantara, kota yang dirancang untuk tidak mengulangi kesalahan. IKN dibangun dari nol. Dan justru disitulah kekuatannya. Tidak ada warisan infrastruktur tua yang harus ditambal. Tidak ada kumuh yang harus direlokasi dari kawasan yang sudah terlalu padat. Semuanya bisa direncanakan sejak awal. Kawasan pemerintahan terpisah dari kawasan komersial dan hunian, sistem transportasi modern termasuk rencana kereta otonom, dan komitmen bahwa 65-70% wilayah IKN tetap berupa kawasan hijau. Posisi geografisnya di Kalimantan Timur juga strategis, berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia, mendekatkan pusat kekuasaan ke wilayah timur yang selama ini merasa terpinggirkan dari kebijakan Jakarta. Risiko bencana alam relatif lebih rendah dibanding Jakarta yang menghadapi ancaman ganda, banjir dari dalam dan kenaikan muka air laut dari luar. Yang paling sering dilupakan, rencana jangka panjang bukan soal menggantikan Jakarta. Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan kelas dunia bahkan setelah ibu kota pindah. Yang dipindah adalah beban fungsi pemerintahan, bukan ekonomi, bukan budaya, bukan sejarahnya. Ini bukan zero-sum game. Ini tentang pembagian beban yang lebih sehat. Kalau kamu pikir tulisan ini hanya mau promosi IKN tanpa menyebut risikonya, kamu salah. Ada tantangan nyata yang harus diakui, biaya. Pembangunan IKN membutuhkan investasi dalam skala ratusan triliun rupiah. Sebagian dari APBN, sebagian diharapkan dari investasi swasta, yang sampai hari ini masih belum semua terwujud sesuai target awal. Kesiapan SDM, memindahkan aparatur sipil negara, bukan sekadar memindahkan meja kerja. Ada soal keluarga, sekolah anak, fasilitas kesehatan, komunitas sosial. Tidak semua ASN siap pindah ke kota baru yang masih dalam tahap pembangunan. Ekologi Kalimantan. Komitmen kota hijau harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar jadi bahan presentasi. Kalimantan adalah rumah bagi ekosistem hutan tropis yang tidak bisa diganggu sembarangan. Jadi, kalau ada yang bilang IKN gagal, tunjukkan data progresnya. Kalau ada yang bilang Jakarta sudah selesai, ingatkan bahwa kota ini masih dan akan terus menjadi jantung ekonomi Indonesia. Jakarta tetap ibu kota hari ini bukan karena mimpinya gagal, tapi karena Indonesia sedang membangun masa depannya dengan cara yang terukur, bukan terburu-buru. Pemindahan ibu kota adalah maraton peradaban, bukan sprint politik. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita pindah, yang terpenting adalah seberapa baik kita membangun fondasi. Agar generasi yang akan mewarisi negara ini mendapatkan Indonesia yang lebih seimbang, lebih lestari, dan lebih penuh harapan.